Saya kalau ngomongin security itu kayak iman sebenarnya. Kadang naik, kadang turun. Begitu lagi rame, duitnya banyak kan? Nah, iya pasti. Teman-teman IT pusing kan? Ya, kenal ya? Selamat malam, nama saya Muhammad Fajar. Mungkin Bapak pernah dengar Kartens Teknologi Indonesia ya, Pak Gito Wahyudi. Saya koleganya Pak Agus Rahmanto juga di DTO. Iya. Pertanyaan Pak, ini dari sekian banyak inovasi, yang namanya inovasi di pemerintah tuh ada banyak sandungan ya. Istilahnya kalau di EA, kotak-kotak data elemen itu akan kalah dengan kotak-kotak stakeholders dan concernnya stakeholders gitu. Banyak banget. Apalagi yang sifatnya nasional. Nah, salah satu yang biasanya jadi concern adalah tadi kan Bapak membentuk DTO dengan pro hiring pastinya ya. Kita nggak bisa berjalan dengan existing SDM lah, pro hiring dari banking, dari startup dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya sebelum ke Peruri, kan kalau sekarang Peruri dan jadi swasta lah istilahnya. DTO itu bagaimana bentukan organisasinya dan juga budgetingnya dari mana gitu financingnya. Karena kan dengan inovasi yang luar biasa tadi, rasa-rasanya APBN tuh nggak mampu sedinamis itu ya. Itu sih pertanyaan dari saya. Ya, itu aja. Terima Ya, kasih. ya, ya. Ya, pengamatan yang bagus. Ini budgetingnya di sekarang atau sebelum? Sebelum ya, sebelum masuk ke Peruri. Ya, jadi apalagi waktu awal-awal tuh, waktu awal COVID, anggarannya belum direncanakan kan, belum ada gitu. Sebenarnya bersyukur sih kalau di kesehatan itu anggaran partners ya, donors itu besar banget ya. Bisa sampai 5 triliun sendiri. Lebih gede anggarannya dibandingkan anggaran Kemendagri. Ya. Jadi dari situ sebenarnya kita kerjasama dengan partners, kasih apa namanya, PA gitu ya, untuk ditempatkan di kita. Secondment lah, taruh secondment untuk bantuin kita. Kayak Mas Agus dulu di awalnya pakai secondment tuh, untuk bayarin tim kita. Nah, untuk menuju ke situ saya bahkan negotiate dengan si donor gitu ya, ke partner saya datang ke New York, ini kita punya program satu sehat, eh, bisa nggak dibantu gitu ya. Dan kemudian akhirnya saya sebenarnya jadi marketing juga kadang gitu ya, nyari dana, donor dan sebagainya. Ini di pemerintahan mau nggak mau begitu sih. Mengandalkan APBN aja nggak bakalan cukup. Nah kemudian baru di tahun berikutnya kita taruh duit di tahun 2022 gitu ya, duit. Tapi isu juga pada waktu pengadaan, ya, karena apa? Nggak bisa tuh kalau di atas ratusan juta harus di tender. Jadi per orang kita tender, 90 juta orang, 90 orang kita tender satu-satu. Jadi capeknya begitu ya. Ada APBN juga susah juga nyata, udah ada duitnya. Makanya akhirnya balik lagi, pakai donor juga ditopang gitu. Dan kemudian baru dengan adanya Peruri, jadi saya langsung kasih duit Peruri sekian langsung bisa kontrak sekian orang gitu. Nah kalau ditanya di awal prosentasenya jadi lebih banyak donor, ya mungkin 70-30. Kemudian di pertengahan tahun balik 30-70 dan sekarang jadi lebih sedikit lagi gitu. Gitu. Hmm. Ya, Kebetulan kan kami di eranya setelah Pak Setiaji bareng Pak Yudis nemenin Jakarta Smart City sampai jadi Badan Layanan Umum Daerah ya. Kalau DTO sendiri sebenarnya gimana Pak landasan organisasinya? ya. Kalau di kami terus terang nggak bikin BLU lah. Ya, BLU kan akhirnya harus jual services kan, revenue gitu ya. Akhirnya bingung mau binar revenue-nya. Nah, yang kita lakukan sebenarnya DTO itu ad hoc team, under ada SK Pak Menteri ya KMK-nya, dan kemudian bagaimana bisa berhubungan dengan PNS yang di dalamnya. Itu Pusdatinnya sekretariat. Dia yang akan sokong administrasi. Jadi surat menyurat tuh keluarnya dari Pusdatin. Dari Pusdatin saya yang apa leadnya di situ gitu ya. Dan kemudian tiap 2 minggu sekali ada biweekly laporan ke Pak Menteri langsung. Nah di situ kalau yang bloker-bloker saya ngomongin di situ sehingga dirjen-dirjennya langsung dikasih tugas kan. Kita ada sistem arahan pimpinan namanya siap yang mencatat hal tersebut gitu. Nah, jadi fungsinya mereka ada di sana sebagai apa tim tenaga ahli gitulah kita sebut ya. Dan kemudian nggak berbentuk BLU, hanya organisasi biasa aja gitu, ya. Begitu. Kita tempelkan ke Pustatin gitu ya. Satu Terima kasih. lagi dari skala itu, Pak.
Oh ya, dari ada di online. Zoom. Silakan Mas Rinto. Oke, Pak Rinto. terima kasih. Ya, makasih Pak Setiaji. Mohon izin saya kebetulan alumni MTI. Jadi mohon maaf Bu Betty, saya ikut bertanya Bu ya. Eh, Pak Setiaji, kebetulan saya topik penelitiannya di healthcare juga. Jadi kemarin sempat banyak ngobrol juga dengan teman-teman DPO ada. Terus kemudian di lapangan ya, eh, saya senang banget apa problem yang saya temukan di lapangan ternyata memang sudah banyak tercapture dari Satu Sehat. Eh, yang saya ingin tanyakan sebenarnya ini Pak, tadi sempat disinggung juga kan tentang telemedicine ya, sama ada salah satu contohnya itu smartwatch. Nah, salah satu permasalahan yang kami temukan di lapangan itu adalah masalah interoperability device ya. Jadi kan device itu sekarang kayak smartwatch tadi dia sudah sangat canggih sehingga untuk mengumpulkan data kesehatan itu mudah dan mereka sudah siap untuk terkoneksi. Tapi masalahnya kan mereka eh, protokolnya masih belum seragam gitu ya. Jadi eh, teman-teman kayak ada vendor aplikasi itu mereka coba bikin semacam itu mereka kesulitan untuk menghubungkan device-nya. Kalau untuk datanya kan tadi sudah ada ya, kayak Fire atau Daycom. Tapi untuk device nih, kalau boleh tahu, ada strateginya DTO seperti apa ya, Pak, untuk Ya, interoperability-nya ini. Makasih, oke. Pak. Ya, jadi kalau yang smartwatch sebenarnya tergantung OS-nya sih. Kalau Apple kan udah ada Apple Health ya. Jadi tinggal connect ke Apple Health aja, otomatis bakal terhubung. Yang menguntungkan itu karena Apple Health satu ekosistem ya. Sementara yang susah itu ini Android ya. Android itu ada Huawei Health, ada Samsung Health, ada Google dan lain sebagainya ya. Dulu di handle dengan Google Fit. Nah, saat ini eh, kami masih menunggu yang Android menggunakan Google Health, Pak. Jadi Google sedang siapkan namanya Google Health. Jadi Bapak tinggal nggak perlu pusing-pusing, apapun Androidnya, itu ya, nanti akan terhubung dengan Google Health. Jadi tinggal tarik datanya dari Google Health. Mirip seperti Apple Health. Tapi masih menunggu Pak, apa namanya, sistemnya. Mereka udah jadi sih, tinggal nunggu luncurkan aja. Jadi saat ini yang di Satu Sehat pun baru Apple Health aja yang connect ke wearable device kita. Nah, itu yang kalau yang sifatnya smartwatch ya, menggunakan OS yang Android maupun juga yang Apple Health. Nah, kemudian kalau yang lain seperti apa sensor, misalnya tadi ya, mau nggak mau memang harus ke aplikasinya, Pak. Ke aplikasinya yang dikembangkan oleh si penyedia ininya. Ada yang memang sifatnya terbuka gitu ya, Open API ini contoh ada salah satunya namanya Getwell. Dia juga bisa menghubungkan dengan apa perangkat sensor ini, tapi kerjasama dengan aplikasi yang dimiliki. Nah itu bisa ada yang terbuka, tapi ada juga yang tertutup. Memang tergantung sistemnya sih. Eh, tapi protokolnya apa saya lupa nama protokolnya. Tapi intinya sebenarnya bisa dibuka. Termasuk yang apa kayak USG dan lain sebagainya. Kalau itu sih otomatis bisa menggunakan formatnya DICOM, Pak. Kalau yang image ya bisa menggunakan DICOM. Tapi kalau yang berbasis IoT dan lain sebagainya, ya memang ada yang terbuka, ada yang tidak gitu. Memang ini harus microcontroller, strateginya menggunakan connect dengan microcontroller sih, Pak. Begitu, Pak, ya. Oke. Berarti memang harus ada yang di tengah yang kita bikin ya, Pak. Betul, betul, Pak. Betul. Ada konverternya lah. Seperti kami kemarin bikin router apa router USG juga sama. Kita bikin di tengahnya kemudian untuk bantuin semua sistem bisa terkonek gitu. Ya, Oh, terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ya, masuk ke bagian seksi tadi nih ya. Jadi di kami ini mungkin selain bank, tuh ya, kesehatan tentunya mematok keamanan yang sangat tinggi gitu ya. Bukan hanya dari sisi keamanan datanya, tapi juga perlindungan data pribadi. Nah, keamanan datanya tentunya ini mirip. Jadi sebelum kita taruh di cloud, itu mirip seperti kalau Pak Presiden mau ke tempat tertentu dulu gitu ya. Misalnya mau membuka event, dia kan ada pas pampresnya datang ya. Datang pas pampresnya, kemudian di apa namanya di screening, ini banyak ada celah atau tidak, baru ditaruh kan.
peralatannya termasuk dipasang perimeter. Ini juga sama kita lakukan. Jadi sebelum ditaruh satu sehat itu diakses dulu sama BSSN. Dicek aman nggak. Kalau sudah aman baru ditaruh. Nah kemudian ya pasti sebelum ditaruh pasti di pen test dan lain sebagainya ya. Nah kemudian berikutnya lagi ada ISO. Jadi kami dua ISO, ISO 27001 sama 2799. 2701 teman-teman udah tahu ya. Kalau 2799 itu lebih fokus ke HIPAA compliance, lebih detail ke data access, data governance dan lain sebagainya. Dan kemudian selain infrastruktur, kami juga ISO juga aplikasinya. Jadi berapa kali tuh ISO ya? Banyak sekali kita lakukan dan baru Kementerian Kesehatan yang punya 27799. Yang lainnya masih belum punya. Makanya saya minta Pak Alek tolong Pak kejar bantuin kita untuk mengedukasi teman-teman di Vaskes punya ISO tadi. Nah, masuk ke perlindungan data pribadinya sekarang. Jadi tadi ini yang ISO yang saya sebut tadi ya, ISO 2721 sama 27799. Dan untuk data satu sehat, kami sangat hati-hati sekali untuk memastikan data kesehatan ini bisa terjaga dengan baik. Pertama, harus comply dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oh ya teman-teman di PDP itu kan mengatur mulai namanya pemrosesan data. Mulai pada saat dikumpulin apa dasarnya. Ada namanya concern ya. Kalau di kita sudah taruh di undang-undang. Jadi yang berlaku itu adalah opt-out. Tahu nggak opt-out? Opsionalnya adalah out ya. Di Australia pada waktu awalnya mereka menggunakan opt-in. Jadi kalau mau diambil datanya harus izin dulu. Sehingga nggak berhasil. Akhirnya mereka berubah jadi opt-out. Defaultnya adalah in. Dan begitu mereka mau datanya nggak diakses, ya udah kirim bikin surat sepakat apa namanya fakta integritas ini tidak mau diakses gitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Jadi dasarnya sudah ada ya undang-undang termasuk concern. Nah kemudian yang berikutnya lagi pada saat disimpan gitu ya, itu juga kan harus dienkripsi dan sebagainya itu kita lakukan. Dan kemudian juga pada saat diolah ya di masking dan sebagainya itu bisa dilakukan juga sehingga kita tetap bisa mengolah data raw. Nah kemudian kita lakukan juga PDP PIA ya privacy impact assessment termasuk sebuah variabel kita tandain tuh mana yang terbatas, mana yang boleh diakses oleh orang, mana yang enggak dan sebagainya itu kita tandain semua tuh. Nah kemudian di sisi lain selain melakukan sisi teknikal, kita juga ada tim GRC, Government Risk Compliance. Saya rasa di yang lain belum pernah ada tuh namanya, kecuali di swasta ya. Untuk memastikan misalnya ini mau terhubung dengan ini, dengan sistem yang lain, dicek dulu mana yang bisa dikirim, mana yang enggak, masuk di PIA dulu, dan sebagainya. Memang capek sih. Termasuk juga pada saat mengakses satu sehat. Teman-teman dulu mungkin tahu ya, waktu Peduli Lindungi, sertifikat vaksinnya Pak Jokowi bisa diakses, bisa di-download. Karena dulu kita memberlakukannya pakai KTP, pakai nama, pakai tanggal lahir, pakai tanggal vaksin. Nah data itu semuanya ada di internet. Ya Pak Presiden kan tahu, waktu vaksin kan dia pasti diumumin ya. Nicknya juga di KPU ada. Makanya di satu set kita nggak pakai itu. Pakai namanya KYC ya, harus datang ke Vaskes. Atau menggunakan IKD. Ada yang punya IKD? Identitas Kependudukan Digital. Nah saat ini sedang nunggu INAPAS. INAPAS itu Digital ID. Ya sehingga nanti teman-teman pakai Digital ID untuk akses layanan publik. Nah ini beberapa capaian kita ya. Ya lanjut lagi, pertanyaan security tadi. Ya, hmm.
Termasuk juga ini kan di dalam PDP ada namanya ROPA, ya, Record on Processing Activity. Jadi nanti di satu set teman-teman bisa ngatur sendiri datanya, mau dibuka sebagian, mau ditutup atau dihapus. Nah ini buat teman-teman sekalian yang ngelola data, pastikan datanya bisa dihapus sesuai dengan request permintaan si subjek data ya. Kalau saya minta datanya dihapus dong gitu. Datanya dipakai buat apa aja. Nah itu juga harus punya sistemnya, harus bisa mampu bukan log hanya log apa sistem aja, tapi log datanya juga harus ada tuh. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, Ya, selamat malam Pak. Nama saya Iza. Saya bekerja sebagai Digital Transformation Consultant. Saya ingin tanya Pak, tadi Bapak mention terkait datanya di-put di dalam cloud ya. Eh, Cloud yang digunakan itu apakah private cloud atau public? Nah, kan kalau private kan bisa dikontrol gitu Pak. Apakah itu ada concern? Kalau misalnya di private, apakah ada concern terkait regulasi atau seperti apa? Terima kasih. ya. Jadi yang diatur di apa namanya? Diregulasikan pertama harus di Indonesia gitu ya. Nah, itu dipastikan di Indonesia. Terus kemudian kita menggunakan public cloud, public cloud, tapi dipastikan tadi environmental dan lain sebagainya diakses oleh BSSN karena BSSN kan yang punya kewenangan untuk memastikan tadi. Dan kemudian secara berkala dia juga akan ngecek lagi. Khawatir gitu ya, tiba-tiba IP-nya pindah kemana gitu. Ya, itu juga dilakukan juga sama BSSN. Tetap di public cloud. Dan kami nggak hanya satu cloud, tapi multi. Ya. Eh, saya nanya Pak, nah, perkenalkan nama saya resminya ini Isrofi Susianto. Ada Pak, teman-teman tahu. Ya, Malam nama pagi beda. ya Pak. Oke, saat ini saya kerja dan tinggal sebenarnya di Tumasik ya, kalau nama dari zaman Majapahitnya itu. Ya, di apa namanya? Yang saya mau tanya, ini kan masih penasaran tadi Pak, Ya, saya penasaran namanya siapa? Tu- Tumasik itu kan terus disebutkan tadi Temasek kan di Singapura Pak, saya Pak. Ah, lah, itu footprintnya Majapahit dulu. Jadi oke. Yang ini tadi yang dibahas kan kebanyakan untuk yang ini Pak ya. Eh, Sepertinya kayak pelayanan dan servis kepada orang yang punya handphone atau internet ya. Bagaimana dari Kemenkes ini buat menjangkau mereka yang tidak saat ini belum terhubung dengan internet atau ya selular. Karena juga kalau data penetrasi selular sepertinya baru di sekitar 70-an% dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara 30% masih belum gitu loh. Lah yang dibahas ini tadi kan semua kan kayaknya sudah yang ya yang sudah tersentuh internet dan seluler. Ya. Jadi pertama nanya gimana approach atau pendekatannya dari Kementerian Kesehatan apa namanya untuk membangun sistem atau ya yang sejenis lah uh, untuk mereka yang belum terjangkau. Karena pengalaman kayak misalnya di Singapura yang sudah dengan dengan pendapatan per kapita yang setinggi itu zaman dulu kalau saya lihat pas COVID saya juga di sana Pak ya. Saya sudah 6 tahun tinggal di sana. Jadi peduli lindungi ini kayaknya dari Trace Together aslinya ya, dari yang mereka develop dan Trace Together ini pada saat itu juga tidak hanya untuk yang punya HP, yang orang lansia yang tidak punya akses smartphone, mereka dikasih device Bluetooth juga yang kecil, jadi semacam kayak gantungan kunci gitu yang bisa mereka bawa kemana-mana gitu. Dan saya tidak dengar itu ada di Indo.
di Kemenkes. Terus eh, praktis berikutnya adalah misalnya segawat apapun kondisi waktu COVID di sana, anak sekolah, seingat saya ya, sepertinya masih tetap masuk sekolah, tidak ada sekolah dari rumah. Karena mereka menghitung, karena mereka tahu dengan meskipun mereka sekaya dan semakmur itu, ada anak atau keluarga yang tidak mungkin memenuhi jumlah laptop sejumlah anaknya. Jadi saat itu pertimbangannya tetap sekolah tidak online karena tidak semua anak akan punya gadget, tidak semua anak punya komputer, laptop pribadi. Tidak semua rumah juga punya langganan internet. Jadi, nah saya pengen tahu dari Kemenkes untuk yang hal-hal seperti ini bagaimana approach-nya seperti apa? Itu Pak, sekian. Ya, makasih. Mungkin ada dua case dulu. Satu yang COVID sama yang non-COVID. Nah, yang kalau COVID, sebenarnya dulu kita juga anak-anak sekolah juga kan, ada tatap muka juga ya, PTM. Nah, pada waktu itu isunya gimana? Anak-anak kan nggak boleh bawa handphone, ada juga yang nggak punya handphone dan lain sebagainya. Makanya kami akhirnya eh, integrasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi kurang lebih jutaan murid gitu ya. Tiap malam kita cek tuh by system. Kemudian nanti datanya kita kirim ke gurunya, gitu ya, atau ke orang tua muridnya untuk memastikan anaknya jangan ke sekolah gitu ya. Atau kalau misal atau ada kebalikannya, ternyata ada kejadian anaknya kena COVID gitu ya. Kemudian kita langsung broadcast ke ibu dan anaknya. Nah kemudian cara lain juga kita balik justru. Justru yang kita lakukan adalah kita scan aja apa namanya KTP, nomor KTP-nya gitu ya dimasukin. Jadi dibalik justru si yang penyedia mallnya yang input ininya gitu. Kalau nggak punya apa namanya nggak punya handphone dibalik. Jadi itu yang kita lakukan. Nah kemudian kalau yang non COVID, nah yang kita lakukan gimana supaya dia bisa tetap baca data digitalnya? Kita punya namanya virtual point of care. Jadi ada semacam kios, gitu ya. Saat ini kerjasama dengan salah satu, saya nggak nyebut mereknya nanti dikira ini lagi uji coba di Cianjur. Jadi ada satu kios, masyarakat bisa datang ke sana. Kemudian nggak ada dokternya, tapi ada alat-alatnya misalnya stetoskop bisa didengar gitu ya, sangat sensitif bisa didengar dari jauh. Kemudian ada heart rate dan lain sebagainya. Nah kemudian dokternya bisa kirim resep dan resepnya dikirim juga di tempat situ atau ke rumahnya. Nah ini salah satu pendekatan mereka tetap dapat data digital dengan datang ke point of care. Nah ini juga dulu saya lakukan pada waktu di Jawa Barat dengan namanya Tokopedia Center, Topet Center. Jadi masyarakat yang nggak punya handphone datang ke satu tempat yang dikelola oleh BUMDes. Kemudian di situ ada komputer-komputer, mereka bisa beli alat apa namanya online gitu ya, secara online. Bahkan mereka bisa jualan di situ dan kemudian sehingga mereka bisa dapat barang-barang yang lebih murah. Kan isunya di pedesaan itu kan lebih mahal kan dibandingkan yang ada di perkotaan karena barang-barangnya harus butuh kirim. Nah itu yang kita sebut namanya Tokopedia Center pada waktu itu. Nah ini hal yang sama kita lakukan dengan kesehatan. Jadi kita harus siapin kios virtual gitu ya. Dan kemudian dokternya dari jarak jauh juga. Dan kalau yang tadi kan mereka bisa beli barang-barang dan dikirim di sana. Nah lucunya kan dari rumah ke tempat center tadi kan lumayan jauh. Nyata berkembang tuh anak-anak kecil akhirnya jadi ngirimin barang gitu ya, nanti dapat duit gitu ya. Jadi ada titipan kilat juga tuh dari tempat jual apa eh, pengiriman barangnya dengan rumahnya. Nah itu yang terjadi di Jawa Barat pada waktu itu. Nah ini untuk memfasilitasi tadi gitu ya. Jadi nah satu sisi juga pasti nggak mungkin semuanya juga punya handphone yang smartphone kan. Kalaupun yang nggak smartphone gimana gitu ya. Ya Pak, paling mau nggak mau pakai SMS atau UMB itu juga bisa dilakukan gitu untuk dapetin informasi yang ada saat ini. Kurang lebih begitu sih strategi yang kita lakukan untuk kesehatan itu ya. Terima kasih. Ya, ini, nah ini nih yang bagian terakhir
apa sih key suksesnya? Sebenarnya tadi udah saya sebutin lah banyak banyak hal. Eh, Bagaimana memastikan ada talent yang kuat gitu ya, talent yang kuat banyak hal. Nah, tahun ini kita akan mengeluarkan namanya framework digital health capability. Isunya kan kita ini ada di level berapa sih keahlian digital kita gitu ya. Makanya kami mengeluarkan digital health framework capability untuk semua tenaga kesehatan sehingga nanti dia bisa tes, ada tool assessment-nya. Saya ada di level berapa. Kalau mau level ketiga, saya harus upgrade apa dan lain sebagainya. Jadi ada career path-nya. Biasanya soalnya kalau di kesehatan itu yang diutamakan tenaga klinis aja tuh, yang di upgrade kompetensinya. Tapi tenaga digitalnya enggak. Makanya kami siapkan untuk membangun talent dengan digital health framework capability tadi. Nah pasti ada political support. Sebenarnya pada waktu sebulan yang lalu banyak yang bertanya, ini kalau ganti menteri gimana gitu ya. Lanjut kah gitu ya. Ini bersyukur sih Pak Menterinya sama Pak Wamennya sama gitu ya. Jadi salam 5 jari. 5 tahun tetap bersama Menteri yang sama. Kemudian kemudahan kolaborasi. Jadi banyak soalnya di berbagai institusi itu ketutup. Mereka nggak berkolaborasi dengan pihak yang lain. Dulu waktu saya masuk ke Jawa Barat, kan Dinas Kominfo. Harusnya kan komunikasi bagus gitu ya. Nah itu sama sekali nggak komunikasi, bahkan antar bidangnya nggak komunikasi. Gitu ya. Makanya kita perbaiki, dibuka gitu ya, sehingga membuka kesempatan banyak untuk melakukan kolaborasi. Dan yang paling susah, prioritas. Pimpinan kan pasti minta A, minta B, minta C gitu ya. Nah ini kita harus tegas. Pak, kalau Bapak mau tetap ini keganggu, delay. Kalau tetap mau, ya tambah resource gitu tadi. Nah itu harus clear, teman-teman bisa sampein mana yang prioritas awal, mana yang prioritas apa yang harus segera dan lain sebagainya itu harus diprioritaskan. Kita udah petain tuh 1, 2, 3, 4 apa misalnya small small effort tapi big impact. Terus kemudian ada high impact tapi high effort. Nah itu harus dipetain semua tas-tas tadi gitu ya. Sehingga nanti bisa baik juga. Nah terakhir tentunya kolaborasi ya. Jadi pemerintah nggak bisa sendiri, makanya harus dibangun kolaborasi termasuk juga dengan akademisi. Makanya saya senang sekali bisa diskusi pada malam weekend ini, gitu ya. Saya yakin teman-teman udah pikirannya mau, oh tugas ya, ada tugas. Oh, kirain mau ini ngejar labubu ya. Wah, udah. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan, teman-teman sekalian. Sini Pak, sebentar Pak. Bagian sini dulu. Oke, selamat malam Pak Haji. Saya perkenalkan, saya Sabil. Sabil, tidak ada namanya Pak. Kebetulan saya juga bekerja di bidang ekosistem kesehatan. Jadi sangat menarik sekali materi untuk malam ini. Pertanyaan saya adalah, sekarang kan semua ekosistem kesehatan kelihatannya tertarik untuk adopsi teknologi baru. Salah satunya AI atau LLM segala macam gitu ya. Tidak terkecuali mungkin yang saya lihat di beberapa ekosistem di Indonesia itu terkait telekonsultasi itu sudah mulai mengadopsi AI. Nah, terkait dengan AI ini bagaimana ya Pak? Karena dilihat tuh saat ini tuh diadopsi untuk supporting dokter dalam memprediksi ICD-10 atau segala macam. Di satu sisi mungkin si dokter jadi agak sedikit malas, jadi kayak langsung klik aja dan segala macam. Itu apakah dari DTO sendiri dan Kemenkes akan bagaimana menyikapi hal tersebut gitu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, saya ngasih share dulu. Jadi WHO udah keluar etik kan, kode etik untuk AI. Ada beberapa kriteria di situ untuk dipastikan untuk mengadop AI harus apa. Pertama, otonomos. Ya. Artinya harus ada orang yang menjudge tadi, memvalidasi. Nggak bisa hasil itu dijadikan apa sebuah keputusan. Harus ada spesialis yang melakukan itu. Terus kemudian harus transparan. Modelnya itu
harus dibuka ke publik karena bisa jadi modelingnya kurang bagus dan lain sebagainya. Biasanya kan orang nutupin tuh modeling AI-nya tadi. Itu harus disampaikan gitu ya ke publik untuk memastikan jangan-jangan halusinasi si AI-nya gitu. Nah itu yang terus kemudian inklusif harus juga bisa ke pihak-pihak yang difabel dan lain sebagainya. Semuanya lah. Nah untuk menuju ke situ kami saat ini kan ada sandbox yang batch kedua. Ya, di dalamnya juga ada AI yang nanti kita akan regulate gitu ya. Memang saat ini masih dalam bentuk apa? Belum semua dokter juga mau pakai itu ya, adoption dan lain sebagainya. Nah, apa gimana strateginya? Yang kita lakukan makanya di Kemkes kami nggak masuk ke klinis dulu, tapi yang non klinis. Jadi ada dua kan AI yang sifatnya klinis, yang non klinis. Kami lakukan yang non klinis dulu. Tadi misalnya helpdesk, terus kemudian tadi ya kayak speech to text dan sebagainya. Belum masuk ke yang menjudge ini penyakit A, penyakit B, penyakit C gitu ya. Itu belum. Baru nanti berikutnya karena adoptionnya si dokter masih cukup rendah. Nanti kalau sudah keluar regulasinya diharapkan itu bisa. Nah, untuk menuju ke situ kita kerjasama dengan dokter. Jadi kita taruh AI modelingnya di rumah sakit. Kemudian di inference modelnya supaya bagus gitu ya. Dan dokternya dokter spesialisnya bantuin validasi. Nah harapannya mereka jadi bagian dari pelatihan tadi, training tadi. Sehingga mereka jadi paham kan cara kerjanya AI seperti apa dan sebagainya yang kita lakukan jadi bukan tiba-tiba langsung suruh pakai, tapi mereka bagian dari situ. Kita sih targetnya mereka juga aja dapat patennya juga di situ, pengennya gitu ya. Sehingga soalnya kalau dokter sama dokter enak ngomongnya. Kalau saya ngomong sama dokter nggak di itu Pak, nggak digubris. Makanya bagusan dokter yang sama dokter gitu. Ya, makasih. Silakan. Ya. Terakhir mungkin ya. Wah, terima kasih Pak kesempatannya. Saya Afif Pak, saya PNS di Kementerian Komunikasi dan Digital. Om Diji, Iya Pak. wah mantap Om Iya, Diji. ini lagi ada kasus ya, mohon maaf ya. Jadi di teman-teman saya Pak ada yang dipanggil polisi. Oh judul. Iya, ada 3 pertanyaan Pak. Ya. Pertama untuk ini Pak terkait dengan organisasi karena menarik transformasi DTO ini juga saya di pusdatinya Komdiji Pak. Jadi waktu itu pimpinan saya juga sempat minta kita coba belajar lah dari kami dulu pernah ke Pusintek di Kementerian Keuangan terus terakhir kan DTO-nya Kemenkes punya terobosan. Jadi kami sempat diminta mau belajar juga tapi belum terlaksana seperti itu Pak. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak pertama tentang organisasi Pak. Jadi apakah eh, DTO ini melakukan proses transformasinya bagaimana dengan rekan-rekan di eselon 1 lainnya Pak, di Direktur Jenderal atau badan yang lainnya? Karena yang tadi disebutkan Bapak di keputusan Menteri Kesehatannya itu kan hanya DTO di staf ahli, kemudian ada pusat data sebagai sekretariat, tapi saya tidak melihat ada teman-teman eselon 1 lainnya di situ Pak. Apakah itu di luar sistem atau seperti apa? Yang pertama, yang kedua, apakah DTO ini juga punya peran seperti pelaksana clearance Pak SPB kan diamanatkan di Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Anggaran itu kan sekarang sangat sensitif sensitif itu Pak. Jadi ada beberapa satuan kerja atau unit kerja juga akhirnya berteriak karena di clearance ini semua program hampir terpotong gitu Pak. Ya, apakah ini juga DTO punya peran seperti itu sehingga lebih untuk membuat lancar atau lebih smooth untuk proses transformasi khususnya di sisi aplikasi. Dan yang ketiga Pak, terakhir Pak, tadi Bapak juga menyampaikan tentang yang penting kalau kita nilai SPB itu ya nomor sekian lah, yang penting layanan deliver bagus ya. Cuma kalau di Kementerian Pan RB kan SPB itu salah satu indikator juga nih Pak. Tadi kalau kami SPB-nya jelek nanti Bu Sekjen marah-marah Pak, karena masuk di parameter RB seperti itu ya. Nah jadi yang dilakukan apa Pak dari DTO ini supaya ya minimalnya inline dengan SPB seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Setiaji. Ya, makasih dari Om Diki.
Ya, bersyukur ya sekarang ada digitalnya nih. Ya. Oke, yang pertama tadi terkait dengan gimana eselon 1 dan sebenarnya di dalam blueprint, mohon maaf nggak masukin, di dalam blueprint kita itu ada tuh peranan masing-masing direktoratnya. Jadi kan ada product owner gitu ya. Nah, product ownernya siapa gitu? Apakah DTO atau mereka? Nah, tetap mereka Pak sebagai product ownernya. Dan kemudian pada waktu ngerancang sebuah sistem dan sebagainya, mereka juga kita libatkan. Ya, di kita ini sebagai tim teknis aja. Walaupun pada satu sisi kadang kitanya yang justru banyak bekerja dibandingkan mereka karena mereka nggak paham gitu ya. Contoh misalnya pada waktu menentukan standarisasi ya gitu. Kan mereka ekspertisnya. Kita nggak tahu Pak. Contohnya misalnya nih, kan kita udah punya data kesehatan. Terus kemudian saya coba cari berapa orang yang stroke, nggak nemu. Karena nomenklaturnya bukan stroke ternyata. Karbo apa? Karbovaskuler kan dan sebagainya. Nah, yang tahu mereka. Jadi makanya kita libatkan pada saat menyusun standar tadi bersama mereka. Nah, itu ada di dalam blueprint kita. Jadi pada saat planning siapa peranannya, pada saat implementasi siapa, pada saat monitoring, termasuk Irjen juga dilibatkan di situ. Apa namanya pada saat berbagai macam aktivitas. Nah, itu kita petakan semua berdasarkan apa? Bukan fungsi sih, use case-nya, gitu ya. Ada di dalam blueprint. Nanti silakan download blueprint kita di website kita. Dan saat ini sedang nyusun blueprint sampai dengan 2029. Dan kemudian yang kedua, apa tadi itu? Lupa. HOI clearance. Nah, yang clearance kita kadang dilibatkan untuk sifatnya teknikal. Bahkan termasuk dengan Komdigi, pada waktu clearance dengan Komdigi, kita juga ikut membantu Pusdatin menjelaskan. Kalau yang sifatnya clearance dengan Kominfo. Nah, di dalam kami juga bantuin Pusdatin untuk clearance usulan-usulan dari direktorat yang lain. Jadi pada waktu awal itu di 2000 setelah 2021 2022 saya usulkan ke Pak Menteri, Pak ini anggaran harus disentralkan di Pusdatin. Anggaran pengembangan sistem. Awalnya anggaran kita tuh cuman 100 sekian ya, kemudian meningkat jadi 500-an. Gara-gara semuanya dikumpulin, ditaruh di Pusdatin. Jadi semua nggak bisa ngembangin aplikasi tanpa rekomendasi dari Pusdatin. Nah, di situ perlu kekuatan politikal ya, sehingga teman-teman nggak bisa tuh ngembangin aplikasi kalau nggak kita yang siapin gitu. Nah yang terakhir apa tadi, Mas? Oh ya SPBE. Nah memang, nah bersyukur setelah digital ini akan dirubah tuh SPBE ya, menjadi indeks pemerintahan digital ya, mengikuti EDGI-nya. Nah, gimana caranya mengelainkan gitu kan? Ya kita tahu memang SPBE kan ujung-ujungnya ada dokumen gitu ya, dipasang dan lain sebagainya. Sebenarnya sih align juga gitu apa yang kita lakukan. Misalnya nih, ada cetak birunya gitu ya, ada enterprise arsitekturnya dan lain sebagainya. Nah itu kan ada juga sebenarnya di SPBE. Tapi memang kan nggak related juga, ada IE, ada dan sebagainya gitu ya. Infrastruktur apa aplikasinya sudah terintegrasi, layanannya masih begitu. Nah makanya kami mengejar sebenarnya ini diberesin, yang ini sih nggak harus apa namanya, yang penting baik, udah lumayan lah gitu. Dan kemudian ini terkeret juga gitu. Contoh misalnya ITSA, kan ada juga kan? Kan kita ngelakuin di situ ITSA, security audit gitu ya, IT audit itu kan dilakuin. Sehingga itu akan mendongkrak juga kan variabel yang lain. Sebenarnya sih otomatis juga, asal kita menjalankan tahapan-tahapan SDLC dengan baik, harusnya related dengan SPBE-nya. Walaupun memang kita nggak bukan fokusnya SPBE, ditingkatkan justru ini diberesin harusnya SPBE-nya naik gitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Memang kadang miss kan di sini, orang fokusin di bikin SK, bikin perda, bikin apa gitu kan ya, sehingga uh, by proof by dokumen gitu ya. Kadang kita lupa juga tuh, ini kita ngelakuin ini tapi dokumennya nggak ada gitu. Kadang suka lupa gitu. Uh, ya modelnya begitu sih alignment. Tapi bersyukur sih kalau nggak salah tahun depan akan dirubah tuh SPBE jadi indeks pemerintahan digital. Salah satunya menghitung kepuasan masyarakat juga. Nanti akan dimasukin di dalam indeks pemerintahan digital. Nah, saya rasa itu. Terima kasih.